Kalau pemain kita kalah postur, lu tinggi 170 lawan lu 185, lu pasti kalah bola udara. Kalau misalnya kita kegolan bola atas itu bukan salah pelatih itu. Emang kualitas pemain kita aja kurang. Kalau memang bohong bisa datang ke rumah. Karena familiar boy dan kata tadi boy, ada satu fakta yang cukup mengagetkan gua. Dimana setelah kemenangan timnas Indonesia U17, ternyata timnas Indonesia termasuk dengan negara dengan rataan tinggi badan terendah nomor 2 di turnamen ini. Mari kita bahas boy. Kalian bisa lihat di tabel ini boy, Indonesia rataan tinggi badannya ada di angka 173 cm, dimana ini adalah akumulasi dari total seluruh pemain yang dibawa. Sedangkan untuk Korea tadi malam, itu rataan tinggi badannya ada di angka 180 cm. Kalau kalian ingat ya di pertandingan tadi malam, bentar-bentar nih gue tutup dulu nih. Nah gini aja ya, gak usah kita lihat ya, gak usah kita lihat. Budayakan stop manggil dia coach ya. Dia pelatih futsal bukan pelatih bola. Kalau kalian ingat semalam boy, ketika Korea mendapatkan set piece, itu ada back tengah mereka yang di umur segini ya masih U17, tingginya udah 187, 188. Tapi nggak ada tuh kita kalah duel udara, nggak ada tuh. Bahkan kalau kalian perhatiin boy, compact defense kita itu bisa bikin Korsel sampai frustasi, sampai desperate ya. Dan gue nggak tahu kalian ada yang nyadar atau enggak, ada yang ngerasa atau enggak. Setelah kemenangan timnas lawan Korea tadi malam, kayak ya udah biasa aja, seolah menunjukkan Korea adalah tim yang selevel dengan kita. Padahal kalau boleh jujur, secara permainan, gameplay, kita kurang banget sebenarnya. Tapi hasil akhir yang kita butuhkan adalah kemenangan. Gue sengaja nggak bahas euforia kemenangan, itu cukup di hari ini aja boy. Karena gue nggak mau sampai timnas U17 ini, adik-adik ini, itu sampai anti klimaks ya. Abis menang lawan Korea, Jumawa tinggi hati, abis ini lawan Yaman sama Afghanistan gak maksimal. Karena Nova Arianto pun El Sintayongisme itu sangat paham betul kalau misalnya adik-adik ini harus fokus dan gak boleh sampai star syndrome. Karena sekedar mengingatkan boy, kemarin ada nanya kayak begini soalnya, satu kemenangan aja antara laga lawan Yaman ataupun Afghanistan, timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi untuk pertama kalinya setahu gua. Kita tunggu aja boy sampai tanggal 7 ya. Kita nikmatin, enjoy the moment. Kita kawal terus adik-adik ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Ya, di luar dugaan guys, timnas Indonesia U17 bisa mengalahkan Korea ya, yang notabene itu negaranya asal pelatih Sintayong yang ilmunya diserap oleh Nova Arianto dan diterapkan untuk melawan Korea itu sendiri ya. Memang sepak bola itu tidak ada sopan santun ya. Sepak bola itu tidak ada adab, ilmunya diambil terus dipakai melawan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara teman-teman. Kembali lagi, ini ada beberapa komentar-komentar yang banyak berseliweran ya. Di antaranya ini ada timnas Indonesia dari Korea yang di luar dugaan Indonesia bisa mengalahkan Korea. Tadinya saya berpikir Indonesia itu paling kuat bertahan 0-0 ya atau draw. Tapi di luar dugaan di menit-menit akhir ya, di babakan waktu, Indonesia bisa ada kesempatan untuk mengambil penalti dan penaltinya bisa ditepis hingga bola jadi rebound dan terus diselesaikan. Dan itu bagus, Indonesia bisa menang 3 poin ya, menang 1 gol dan mendapatkan poin 3 poin. Oke, seperti apakah komentar-komentar mereka? Kita lihat videonya. Tapi sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video. Lu kemasukan 3 gol, tapi lu masukin 4 gol, you still win the game bro. Lu main bertahan, ilmunya dari Korea, lu pulangin Korea bro. Lu main gak total football, tapi cetak gol dari penalti, you still win the game bro. Yang terakhir, lu gak ganti Nova Arianto jadi Arjen Robben, lu pulangin Korea, and you still win the game bro. 3 poin, gila. Evandra, thank you. Nih Evandra gantinya Evan Dimas nih. Muah. Evandra Holyfield. Hebat, memang hebat ya Nova Arianto bisa mengalahkan, dimana dia belajar sama Sintayong, terus ilmunya dipakai melawan tim negaranya.
memang tidak ada sopan santun sepak bola itu. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isma Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. 3 poin perdana menuju ke Piala Dunia U17. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya, boy. Di atas kertas Nova Arianto turun dengan skema 3-4-3, di mana ketika Shaping bertahan, Indonesia bermain dengan skema 5-4-1. Ada yang familiar, ini sistemnya siapa ya, ada yang familiar. Dan skema menyerangnya, kita nggak banyak build up, kita nggak banyak possession ball, tapi benar-benar andalkan direct counter attack. Sebenarnya secara taktik, secara skema, itu udah berjalan di babak pertama, menghasilkan 1 peluang emas di depan gawang, tapi gagal dieksekusi sama Mirza. So far menurut gua, kekurangan dari tim ini di pertandingan pertama itu adalah mental yang belum siap. Kelihatan banget nih, banyak banget salah passing, buang-buang bolanya juga salah, terus kayak terlalu buru-buru mainnya. Jujur ya boy, jujur ya, gua aja kaget kita bisa menang ini karena dari segi permainan babak kedua kita nggak nyerang sama sekali, tiba-tiba dapat penalti yang itu layak penalti by the way, dan eksekusinya juga nggak meyakinkan. Sempat ketepis dulu tapi bola reboundnya berhasil dikonversikan jadi gol sama seorang Evandra Florasta. So far defensif kita solid banget, tapi masih banyak ruang ya, dan Korea juga build up-nya bagus banget menurut gua, terutama pemain nomor 10 tuh yang rambutnya mulet ya. Mungkin kalau misalnya finishing Korea bagus, kita kalah 6 atau 7 gol ini. Cuma ini adalah langkah yang sangat baik buat timnas kita. Tetap masih banyak kurangnya. Semoga Coach Nova Arianto ya, El Sintayong Isma, bisa evaluasi kekurangan dari tim ini dan bisa lebih baik di laga selanjutnya yang akan bermain tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah, lawan Yaman. Kalau kita menang di laga itu, kita akan lolos ke Piala Dunia U17, boy. Kita nggak usah terlalu hype juga supaya pemain-pemain adik-adik ini itu nggak terlalu terbebani sama ekspektasi kita, oke? Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan permainan dari timnas U17 ini, apakah menjanjikan? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow update selanjutnya. Bye. Tidak ada yang menyangka ya kalau Indonesia akan memenangkan pertandingan ini, soalnya Indonesia terus dibombardir terus-terusan ya, tapi pertahanan yang diterapkan oleh Nova Arianto ini memang benar-benar kokoh ya, kuat itu, sampai-sampai pemain-pemain Australia itu frustasi, mau gimana lagi, mau dengan cara apa lagi dia menyerang. Di kiri, kanan, tengah dia sudah coba, tapi tidak semuanya mentok ya, semuanya mental, tidak ada yang tembus ke gawang gitu. Alhamdulillah, di luar dugaan timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat. Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus. Beruntung menjaga gawang kita, Dava bermain sangat luar biasa dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7, kita akan menghadapi Yaman. Optimis untuk lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya sikat. Ralat dulu ya, sebenarnya Indonesia itu berada di posisi 2 sekarang karena Yaman bisa mengalahkan Afghanistan tadi ya. Tidak ada yang menyangka, semua pasti imbang aja rasanya sudah sulit ya kalau melihat permainan Korea seperti itu. Tapi dengan kegigihan anak buah Coach Nova ini, anak-anak pantang menyerah. Anak-anak itu terus-terus berjuang dan sampai peluit akhir hingga mereka bisa mempertahankan gol gawangnya tidak kebobolan oleh pemain-pemain Korea, hingga di menit-menit krusial Indonesia bisa membobol gawang Korea walaupun itu dari tendangan penalti dan rebound ya, sehingga Indonesia bisa mencetak gol. Dan alhamdulillah Indonesia bisa meraih 3 poin dari pertandingan tersebut.
Federasi Sepak Bola Jepang mengumumkan venue pertandingan Timnas Jepang kontra Timnas Indonesia di laga ke-10 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menariknya, JFA tidak memilih Stadion Saitama yang selama ini selalu digunakan oleh Timnas Jepang. JFA memilih Suita Municipal Football Stadium di kota Suita, Prefektur Osaka sebagai arena laga untuk menjamu Timnas Indonesia. Indonesia mendapatkan jatah sekitar 3.200 tiket untuk supporter Indonesia yang ingin mendukung away di Jepang. Harga tiket Jepang versus Indonesia termurah dijual mulai harga 6.100 yen atau sekitar Rp671.000 per orang untuk kategori umum. Pihak JFA juga memberikan harga pelajar dengan rincian 4.200 yen atau sekitar Rp462.000 per orang untuk pelajar SMA serta 2.400 yen atau sekitar Rp264.000 per orang untuk pelajar SD dan SMP. Bagus ya, di Jepang itu ada klasifikasinya untuk pelajar sekian, untuk masyarakat umum sekian. Jadi ada perbedaan ya antara masyarakat umum dan pelajar. Tapi di Indonesia apakah seperti itu, guys? Yang tahu komen ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.